Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi pada teman-teman semua pada mata kuliah struktur data di semester ganjil 2020-2021. Pada modul pertama ini saya menjelaskan tentang karakteristik dan tipe data di struktur data. Yang pada video-video sebelumnya sudah dijelaskan tentang uh, struktur data. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang karakteristik struktur data. Nah, secara definisi, ADT adalah abstrak tipe data atau data type adalah spesifikasi dari sekumpulan data termasuk operasi yang dapat dilakukan pada data tersebut. Ini secara definisi. Lalu ada lagi sekumpulan data dan operasi terhadap data tersebut yang didefinisinya tidak tergantung pada implementasi tertentu. Itu menurut NESCO. Lalu kemudian ada sebuah interface spesifikasi abstrak data type bisa disebut sebagai interface. Kalau kita teman-teman biasa melakukan sebuah pemrograman atau program di membuat project sebuah program, nah di situ pasti ada yang namanya public method. Nah itu struktur dari sebuah struktur data. Nah kita skip. Nah kita memasuki tentang struktur data. Nah kalau secara definisi struktur data itu ibarat sebuah kontainer. Kalau kita bicara sebuah kontainer, teman-teman pasti memperhatikan atau pernah melihat mobil kontainer di jalan raya atau di Pantura atau dan dimanapun teman-teman lihat. Kalau kita bicara kontainer itu pasti mobil itu membawa sebuah barang-barang secara full terus dipindahkan dari tempat-tempat lain. Tapi kita ambil kontainer itu adalah sebagai data untuk menyimpan benda-benda itu kontainer dalam artian di struktur data. Nah, saya ibaratkan di sini teman-teman di slide saya adalah sebuah toples. Perhatikan, coba teman-teman bayangkan di rumah teman-teman memiliki sebuah toples. Kayak toples terus kemudian isinya kosong. Nah, apa yang bisa saya lakukan? Teman-teman, ketika ada box atau toples yang kosong, misalkan saya contohkan, nah ini saya ibaratkan kelihatan ya, saya ibaratkan sebuah box, ini kosong. Nah, terus kemudian ini ibaratkan sebuah kontainer. Nah, ketika kosong, apa yang saya bisa lakukan dengan menggunakan box ini atau tempat ini? Nah, kalau di sini lihat kosong, terus kemudian apa yang bisa saya lakukan? Pertama, yang dapat saya lakukan adalah mengecek bahwa kondisi kontainer atau box ini adalah dalam kondisi kosong. Lalu, apalagi yang saya bisa lakukan? Saya contohkan, saya ambil 3 buku. Ini satu BNSP, ini buku panduan, ini role play. Nah, ini ada 4. Jadi ada 4 jenis buku saya pindahin. Nah, lalu apa yang bisa saya lakukan? Pertama adalah saya menaruh. Nah, ini kan saya menaruh benda buku atau di sini buku masuk. Lalu kemudian yang saya lakukan adalah menaruh lagi. Dicek, ternyata boxnya masih space-nya banyak. Berarti saya bisa menaruh sesuai kapasitas yang ada di box ini. Saya taruh lagi. Nah, saya taruh lagi. Terus kemudian saya taruh lagi. Wah, ada 4 buku. Nah, apakah sudah penuh? Ternyata belum. Masih ada space yang kosong. Itu bisa dilakukan apa? Nah, terus sampai dengan penuh. Saya contohkan data 4 buku saja. Kalau penuh semua nanti berat kayaknya. Jadi saya anggap 4 ini adalah sudah penuh.
Nah, maka di sini secara teori beberapa hal yang dapat dilakukan di dalam sebuah box. Nah, menaruh benda yang tadi saya contohkan teman-teman semua, mengambil benda berarti saya akan mengambil sebuah benda. Saya akan mencari buku panduan manual book website BNSP Roleplay. Nah, ini saya cari. Nah, oke, saya ambil. Nah, ini buku panduannya. Kan mengambil. Nah, ini mengambil benda. Ini bukunya saya ambil. Nah, terus kemudian mencari benda. Nah, kalau kita mencari kan berarti kita searching. Kalau searching itu kan kita cari benda apa yang ingin kita ambil. Oh, ternyata buku tulis. Nah, saya akan bawa. Nah, ini buku tulis. Nah, dalamnya catatan. Jadi bisa digunakan untuk mencari. Nah, oke, ini mencari. Terus kemudian mengkosongkan atau memeriksa. Berarti ketika datanya atau kontainernya kosong, berarti di sini kembali ke awal yaitu dalam kondisi free. Nah, itu simulasi dalam sebuah kontainer di struktur data. Secara garis besar, struktur data itu bisa menampung sebuah data-data sesuai dengan kapasitas dari sebuah kontainer atau penyimpanan datanya. Nah, ibarat tadi boxnya adalah penyimpanan data, buku-buku yang saya implementasikan tadi saya simulasikan adalah sebagai data yang akan diinputkan ke dalam sebuah penyimpanan data. Kalau di slide, di sini ada kontainernya adalah toples, maka ibaratnya adalah di situ adalah datanya adalah sebuah biskuit. Nah, teman-teman juga bisa dibayangkan ketika teman-teman hari raya Idul Fitri. Nah, bisa digunakan, teman-teman pasti kan lihat toples, bukan toples malah tabung biskuit. Nah, isinya kok bukan biskuit tapi isinya rengginang. Nah, itu bisa asumsikan sebuah struktur data seperti itu. Isinya rengginang semua full. Nah, itu teman-teman contoh simulasi. Ada lagi, misalnya teman-teman beli biskuit, satunya adalah saya mau mencari. Nah, itu kan searching. Nah, searching. Kalau kita mengosongkan, misalkan berarti kondisi-kondisi apakah data di dalam data itu ada isian data atau kosong. Nah, itu mengosongkan. Terus kemudian menaruh benda. Menaruh berarti kita insert datanya ke dalam sebuah sebuah penyimpanan data, memasukkan atau menaruh. Nah, itu insert data. Terus mengambil data, kita bisa mendelete, bisa memindahkan, itu mengambil. Kemudian terus mencari. Kalau kita mencari berarti searching. Kita mencari data yang ada di dalam sebuah penyimpanan box tersebut. Nah, seperti itu simulasinya di dalam sebuah kontainer data, kontainer struktur data. Nah, kembali lagi di sini. Ada yang namanya list. Nah, ada beberapa dalam karakteristik di struktur data, ada list, terus kemudian ada queue, terus kemudian ada stack. Nah, itu topik-topik yang nanti kita akan bahas di struktur data lanjutnya. Nah, contohnya adalah sebuah list. List adalah kumpulan benda di mana setiap benda memiliki sebuah posisi. Kalau teman-teman flashback di algoritma 1, algoritma 2, teman-teman pasti pernah diajarkan yaitu namanya array. Nah, kita flashback lagi, teman-teman flashback. Array itu diakses dengan menggunakan sebuah indeks. Nah, silakan perhatikan lagi. Wah, lupa Pak, saya algoritma pemrogramannya buka lagi. Metodenya buka lagi. Coba lihat array-nya. Bagaimana prosedur array berjalan? Array itu akan diakses mulai dari indeksnya yang diakses. Nah, di sini setiap benda list akan diakses melalui indeksnya, bukan melalui barangnya. Nah, seperti itu. Contoh paling gampang adalah array. Nah, silakan buka kembali, jangan sampai lupa. Nah, itu di list. Nah, kemudian ada stack atau sebuah tumpukan atau kumpulan benda. Nah, sebuah stack adalah kumpulan benda di mana hanya benda yang most recently insert dapat diakses. Bayangkan, nah contoh teman-teman bayangkan sebuah tumpukan koran. Nah, terus kemudian benda yang paling terakhir ditambahkan ditaruh di atas tumpuk atau top. Terus kemudian operasi pada stack membutuhkan waktu konstan. Nah, ini yang teman-teman bisa dicontohkan sebagai contohnya adalah tumpukan koran.
Kalau kita bicara tumpukan koran, berarti masih banyak yang berpikiran masa iya koran ditumpuk gitu, pasti kan numpuk koran. Tetapi ada yang mungkin yang belum pernah membaca koran, jangan sampai belum pernah membaca koran ya, karena sekarang kan dunia sudah mulai digital. Nah, kalau koran Pak, kadang koran jarang dibuka, jadi saya nggak tahu tumpukannya. Oke, saya ganti tumpukannya seperti buku. Saya ngambil ada 4 buku di sini teman-teman semua, tetapi judul bukunya beda-beda. Nah, ini ada ini dan ini sama tapi saya selipkan biar kelihatan bedanya. Nah, ini jadi saya selipin. Oke, yang dinamakan tumpukan berarti kan ada barang pertama, ini namanya buku tulis A misalkan. Saya masuk tumpukan bawah. Mohon barangkali tidak kelihatan saya. Nah, oke. Nah ini tumpukan buku A. Nah tumpukan buku A ini akan saya taruh di sini. Nah ini buku panduan asesor. Nah, yang kedua. Nah ini tumpukan. Ini disebut tumpukan. Karena kalau logika tumpukan berarti kan ke atas. Terus kemudian buku tulis B. Terus kemudian ini namanya buku manual book website BNSP, Roll LXP. Oke. Nah, ini contoh tumpukan di buku. Nah, Pak, kalau bagaimana bukunya kalau misalkan ditumpuknya seperti ini? Nah, ini bukan tumpukan lagi, ini namanya nanti antrian. Nah, kan saya contohkan adalah tumpukan, jadi tumpuk saya begini tumpuk. Ini numpukannya, tapi kalau ini bukan numpuk nantinya. Ya, jadi teman-teman numpuk seperti ini. Nah, terus kemudian nanti di dalam teknologi atau algoritma-algoritma yang ada di dalam tumpukan atau stack ini nanti ada namanya FIFO, first in, first out. Terus kemudian ada juga LIFO, last in, first out. Artinya begini. Nah, di dalam sebuah tumpukan itu nanti ada namanya bagaimana cara mengeluarkan sebuah data yang sudah numpuk. Nah, ada yang nama teknologinya last in first out. Kalau kita bicara last in first out, berarti kan ini kalau last in berarti ini pertama, karena tadi masuk pertama, yang paling bawah itu 1, 2, ketiga dan keempat. Berarti ini terakhir masuk. Last in first out, terakhir masuk, keluar duluan. Berarti ini dia keluar duluan. Tuh. Ini kedua, ini ketiga, dan yang keempat. Yang masuk pertama menjadi serang terakhir. Nah, ada lagi namanya FIFO, first in, first out. Nah, saya tumpukin lagi ini pertama, ini kedua, ini ketiga, dan ini keempat. Oke ya? Berarti kalau misalkan first in, first out, yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Maka ini pertama, berarti ini yang keluar. Ini yang kedua, sesuai urutan. Ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, itu teman-teman. Oke ya? Nah, itu contoh-contoh yang ada di stack. Oke, ada dua yang familiar. Lalu kemudian ada queue. Kalau kita bicara queue, itu sebuah queue adalah kumpulan benda di mana hanya benda yang last recently insert dapat diakses. Bayangkan, teman-teman bayangkan sebuah antrian printer job pada jaringan. Nah, benda yang paling awal ditambahkan berada di depan antrian. Oke, teman-teman bisa memahami ya kalau ini sangat mudah. Teman-teman bisa memahami kedua sebuah antrian. Antrian di bank, ketika saya ngantri mau ke CS, saya akan dikasih nomor antrian dari satpam atau di mesin. Antrian itu 1. Orang kedua ya 2, 3, 4. Nah, ketika dipanggil ya tetap saja saya akan manggilnya adalah orang yang pertama. Pertama duluan, dan duluan 3, 4 dan seterusnya. Nggak mungkin kan? Wah, ternyata urutan kelima dipanggil duluan. Wah, itu mustahil. Di sistem nggak ada seperti itu. Kayak itu untuk di di queue. Lalu set. Nah, set adalah struktur data yang tidak mengizinkan duplikasi data. Bandingkan dengan struktur data lain yang mengizinkan kita menyimpan dua data yang sama. Nah, contohnya begini. Teman-teman, dalam satu wadah atau penyimpanan data, atau juga teman-teman gini deh, dalam satu kelas
satu kelas teman-teman, satu angkatan teman-teman, ada tidak yang KTP-nya sama? Nah, itu pasti tidak ada. Nah, contohnya seperti ini juga. Ketika ada buku, misalkan manual book, nah ini buku manual book. Nah, ternyata saya akan memasukkan buku yang sama, buku manual book. Nah, judulnya sama. Nah, judulnya sama. Semoga aja kelihatan ya. Bukunya sama, ada 2. Apakah saya bisa masukkan ke dalam sebuah wadah dengan nama sama dan sama? Itu tidak bisa, teman, karena ini memiliki kesamaan. Artinya, jika ada duplikasi data, maka satunya tidak diizinkan masuk. Itu seperti itu. Sama saja contoh yang lainnya, nanti saya akan contohkan lagi dengan kehidupan sehari-hari. Oke, bayangkan peserta kuliah, setiap peserta unik, tidak ada yang terdaftar 2 kali, itu contohnya. Terus kemudian map. Nah, map itu adalah struktur data yang berisi sekumpulan pasangan, nama nilai value dari nama tersebut. Nah, nama key harus unik, tapi nilai value-nya tidak. Oke, tadi yang saya contohkan di sini adalah Niki nilainya adalah hijau. Terus di sini ada di slide saya ada Niki, ada Ciko misalkan, ada Pinky dan Angel. Tetapi perhatikan teman-teman, apakah namanya sama? Ini kan tidak ada. Terus kemudian nilainya juga boleh sama, karena di sini key nama itu harus unik tapi nilainya value. Nah, tapi kalau di kita itu pasti ada yang namanya sama. Misal namanya Budi, Budi juga nggak ada, cuman Budi-budinya, nggak ada panjang atau lebarnya atau tambahan atau bin atau Raden dan sebagainya. Itu kalau di kita pasti ada yang namanya double. Nah ini kalau di kita itu tidak cocok, misalkan nama itu pasti ada yang double. Yang tidak ada yang double itu pun itu pasti name terus kemudian KTP. Itu nggak mungkin teman-teman satu angkatan ada name yang double atau sama. Tapi kalau nama itu bisa ya. Oh, ini. Nah, contoh lain nama dan value. Nama dan value itu bisa teman-teman di nilai struktur data. Kalau misalkan namanya Budi, dapatnya nilainya A. Nah, terus kemudian si Dewa namanya A juga. Nah, itu nilai value-nya adalah sama A tuh, tapi namanya kan beda, nama mahasiswanya. Tapi nilai value-nya sama boleh. Karena dia itu di map. Nah, itu contohnya priority key. Ini next. Nah, baik, itu aja untuk di topik pertama ini. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe pada channel saya. Terus kemudian akan dilanjutkan pada video-video selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Semangat, tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.